Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Septian Arif Revolution. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat buat siapapun dimanapun. Yang sakit segera diberikan kesehatan dan menjadi penghapus dosa. Sudah di hari Senin lagi ya, hari-hari dimana kita menjalani aktivitas, yang melakukan aktivitas semoga dilancarkan, baik pagi, siang, sore, malam, semoga dilancarkan tanpa ada masalah atau kendala apapun di jalan maupun di tempat kerjaan. Oke, konten kali ini saya ingin mereaksi dari seorang yang cukup saya senangi ya, dari kontennya ya. Sudah senang kalau membahasnya itu sungguh realistis, sungguh masuk akal, dan sungguh bijak ya, sungguh bijak. Masih berkaitan dengan Habib Bahar ya, yang ramai belakangan ini, termasuk terkait yang terakhir, dugaan penembakan terhadap Habib Bahar, yang dimana juga saya tahu kabar terbarunya pihak polisi sudah mendapatkan hasil visum dari dokter, namun belum dibuka ya, namun masih dalam bahasanya masih bungkam ya, terkait secara detailnya. Masih melakukan penyelidikan atau penyidikan ya. Saya juga masih kurang paham bahasanya. Intinya semoga bila mana memang benar adanya penembakan, aparat kepolisian menyelesaikan dengan seadil-adilnya, setuntas-tuntasnya, diusut tuntas siapa pelakunya dan siapa yang ada di belakangnya tentunya ya. Oke, balik lagi ke topiknya. Di sini saya persilakan dulu untuk menonton ya, menyimak apa yang dikatakan oleh Raden Syair Langit ya. Simak video berikut. Namun ada poin yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada seluruh sedayana, terkhusus lagi kepada saudara saya yang saya meminta agar lebih bijak lagi lah dalam cari yang mana yang baik untuk ditonton dan mana yang baik untuk tidak. Bagaimana kita lebih bijak, apa yang pantas kita dengar pendapat orang lain, apa yang tidak. Karena begini saudara, sekarang Habib Bahar ini sedang diserang dari berbagai topik, dari berbagai hal, termasuk kemarin terkait masalah keturunan Wali Songo. Dan saya pun berpendapat dalam beberapa poin urusan itu saya berbeda pendapat dengan beliau Habib Bahar. Dan itu saya tidak menjadikan masalah, karena sering saya mengatakan saya tidak fanatik buta asobia. Cuman saya kerucutkan lagi kepada pembahasan. Saya meminta sedulur sedayana, nggak usah tonton sampah-sampah yang nongkrong-nongkrong jadi komentator YouTube gitu kan, yang menjelek-jelekan Habib Bahar gitu kan, yang dengan ucapannya sangat kasar, ucapannya tidak sopan. Bahkan mereka ini sudah nyebut nama Habib Bahar pakai Habib aja udah nggak mau, bahkan sudah pakai nama si anu, saya nggak berani menyebutkannya karena itu bentuk hormat saya kepada Habib Bahar gitu. Walaupun hanya mencontohkan, saya tidak berani. Itu kan ada konten-konten yang ngaku-ngaku tengku gitu kan, tengku tai gitu kan. Ada lagi yang tukang itu tuh, pokoknya siapapun di komen, siapapun disalahin. Yang raja pemberantas halu atau siapa itu. Pokoknya saya itu memperhatikan dua orang tersebut. Belum lagi yang lainnya. Kalau bahas semuanya kelamaan lah. Gitu kan, yang ngaku-ngaku tengku tai ini ya. Ngaku-ngaku tengku tai ini, dan juga ini yang suka komentar-komentar yang katanya si raja pemberantas halu ini gitu kan, yang siapapun dihantam sama dia, siapapun disalahkan sama dia, mau dalam topik apapun, judulnya biasa memberantas halu katanya. Saya memperhatikan di antara ya, karena banyaknya di antara nih dua makhluk ini, sombongnya amit-amit luar biasa. Ngomong udah semua EDW gitu, ngomong sudah tidak ada rasa hormat gitu kan. Terlepas Habib Bahar misalnya banyak kekurangannya
gitu kan, tidak harus menjadikan kita tidak sopan, tidak adab. Karena walau bagaimanapun gitu kan, daripada dua makhluk tadi, saya lebih melihat Habib Bahar ini jauh lebih luar biasa perjuangannya, pengorbanannya membela agama dan juga bangsa ini. Toh lagi yang begini saudara, seperti apapun kalian membenci Habib Bahar, Habib Rizik gitu kan, jadi posisinya itu begini, silahkan kalian cek ketika seperti Habib Bahar ini atau Habib Rizik datang kemana gitu kan, datang selama ke Madura, kemana, disambut luar biasa oleh umat. Bahkan kemarin datang misalnya ziarah ke makam Sunan Ampel gitu kan, ke Syekh Raden Rahmat gitu kan, Syekh Raden Rahmatullah, itu disambut luar biasa. Terkadang banyak di antara kalian yang tertipu dengan komentator-komentator sampah yang suka nongkrong di media seperti di YouTube yang menjelek-jelekan Habib Bahar, tapi sebenarnya tidak sesuai kenyataan. Mereka hanya berusaha, berupaya agar Habib Bahar ini banyak yang bencinya mungkin ya, gitu. Tapi pada kenyataannya bagaimana di framing, dibuat sedemikian busuknya gitu kan, pembusukan kepada Habib Bahar, Habib Rizik. Toh ketika di dunia nyata datang kemanapun beliau ini disambut dengan sangat luar biasa oleh umat. Ya, seperti itu yang disampaikan oleh Mas Raden Syair Langit ya, hanya ulasan ya. Pada poinnya di sini kita ambil ilmunya ya dari apa yang beliau sampaikan. Sungguh bijaksana, sungguh masuk di akal ya. Begitu harusnya kita menanggapi persoalan. Jangan sampai apa yang dikatakan oleh Mas Raden Syair ya, nggak usah lah kita nonton konten atau orang yang di dalam konten itu yang bisa berpotensi menyesatkan kita ya. Bahkan sampai ada unsur menghina habaib gitu ya, ulama, atau membenci atau memfitnah bahkan ya. Walaupun memang dari sejak zaman dahulu, zaman Nabi juga ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak lepas dari suatu hinaan, fitnah ya, dari sesuatu yang perbuatan yang buruk. Namun kita hidup di akhir zaman ya, menurut saya, apalagi zaman ini sudah edan ya. Bila mana kita salah menafsirkan, apalagi secara mudah kita menelan mentah-mentah apa yang diinformasikan seseorang atau oleh orang lain ya, pada saat itu juga kita akan terbawa arus kesesatan dari orang yang sengaja menyesatkan kan gitu. Seperti yang dikatakan oleh Mas Raden Syair ya, tunggu inilah ya, pokoknya begitu ya. Saya malas juga sebenarnya nyebut nama itu ya, dan kawan-kawannya sebenarnya saya juga nggak ya, apa ya, isinya ya seperti itu gitu loh, entah maksud dan tujuannya apa gitu ya. Ada baiknya untuk bertabayun sebenarnya, bila mana memang apa ya, ada etiket baik ya. Namun sepertinya dirasanya tidak seperti itu ya, entah tujuannya apa dan maksudnya apa. Yang jelas saya di sini hanya ingin menanggapi dan menambahkan sekali lagi, zaman ini udah sebenarnya kacau ya. Walau memang tidak bisa terlihat fisik ya, belum terlihat secara mata telanjang gitu ya. Banyak ya penyakit, banyak ya perubahan perilaku manusia ya, banyak ya penyesatan. Belum lama lagi juga semeraut terkait pondok pesantren, salah satu pondok pesantren Al-Zaitun kalau tidak salah, yang sudah direaksi juga oleh Ustadz Abdul Somad ya. Maka dari itu kita yang ada di bawah umat biasa ya, kita benar-benar harus
cerdas, harus teliti, harus kontrol pikiran kita, harus kontrol hati kita gitu ya, dalam menerima informasi, dalam melihat sesuatu, mana yang baik, mana yang buruk. Yang buruk sudah tinggalkan, tidak perlu dilihat lagi gitu. Karena doktrin itu, doktrin baik maupun buruk ya, sekali kita lihat terus secara terus-terusan, kita pun pasti akan terbawa perlahan demi perlahan ya, kita pasti akan terbawa. Maka dari itu carilah doktrin yang membuat doktrin itu baik untuk diri kita gitu ya, bukan merasa kita lebih baik, tidak, belajar untuk hal itu gitu. Sama halnya yang saya lakukan seperti itu, melihat sesuatu yang baik walaupun memang saya sadar diri saya belum baik, jauh malah amalan saya jauh dari kata baik gitu, minim ilmu agama, minim amal gitu ya. Sekali lagi kita mesti teliti, cerdas, menelaah dalam menerima informasi. Jangan sampai kita menjadi ikut-ikutan karena arus yang begitu luar biasa, arus besar. Itu aja reaksinya. Semoga video ulasan tadi bermanfaat ya. Sehat selalu buat Mas Raden Syair Langit. Sehat buat untuk semuanya, jaga persatuan dan kesatuan, jangan mudah terpecah belah. Zaman politik berbeda namun bukan untuk pecah belah, namun bukan untuk saling gontok-gontokan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.